Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Pada pertemuan ini kita akan membahas contoh latihan yang telah adik-adik kerjakan. Jadi pada latihan yang adik-adik kerjakan ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Jadi kita lihat dulu soalnya ya. Dari soalnya ini, jadi ada perusahaan agroindustri Popcorn Jaya yang menerima pesanan pada tanggal 20 Januari 2020. Pesanan dari coffee shop utama dengan kontrak sebesar 10 juta dan pesanannya sebanyak 1 ton. Ya, jadi ada pesanan sebesar 10 juta. Kemudian pesanan tersebut selesai paling lambat tanggal 12 Maret dengan kode job 25. Jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu, harga pokok pesanan itu biaya produksinya itu dibagi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsungnya itu ada bahan baku dan juga ada tenaga kerja langsung. Kemudian biaya tidak langsungnya itu dilihat dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang sudah ditentukan di muka. Baik, kita masuk ke soalnya. Jadi ada tenaga kerja langsung 2 juta. Nah, ini termasuk ke dalam biaya produksi langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 500.000. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya 1 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik dibebankan 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita lihat pembelian bahan yang dilakukan. Jadi pembelian bahan 4 ton jagung. Jadi di sini mungkin adik-adik melihat ini kan per ton ya, per tonnya 5.000. Jadi di sini ada kesalahan, saya memberikan harga. Jadi sebenarnya 500.000 per ton jagung segar yang dibeli di petani. Jadi kita tetap gunakan saja 5.000 karena contoh soalnya seperti demikian. Jadi 5.000 per ton ya, masing-masing per ton. Kemudian 15 kilo margarin 20.000. Jadi masing-masing per kilonya 20.000. Jika ada tanda seperti ini berarti harga per kilo yang digunakan ya, per kilo 20.000. Ini per ton 5.000. Kemudian 2 roll kantong plastik 100.000. Jadi masing-masing per roll itu 100.000. Kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi job nomor 25 itu adalah 3 ton jagung. Jadi untuk mendapatkan 1 ton dari jagung segar tadi diperlukan 3 ton. Jadi ada rendemen sebanyak 2 ton. 10 kg margarin, 1 roll kantong plastik. Jadi di sini ada adik-adik yang menuliskan bahwa pesanannya itu 3 ton. Jadi bukan ya, pesanannya itu sesuai di awal, yaitu pesanannya 1 ton sebesar 10 juta. Itu yang telah tercatat di kontrak. Tapi untuk membuat 1 ton popcorn itu dibutuhkan 3 ton jagung segar. Karena kan untuk membuat popcorn itu jagung segar tersebut harus dikeringkan dahulu. Jadi dari 3 ton dikeringkan itu menjadi 1 ton dia rendemennya. Kemudian yang diminta adalah jurnal-jurnal yang diperlukan, aliran biaya pada akun yang bersangkutan, dan kartu harga pokok atas pesanan. Baik, kita lihat. Jadi kita langsung aja kita bahas. Yang pertama itu jurnal-jurnal yang diperlukan. Jadi kita harus mencatat jurnal mencatat pembelian bahan ya. Jadi pembelian bahan itu ada 2 rekening, ada persediaan bahan, ada utang dagang. Jadi persediaan bahannya 520.000
520.000 itu didapatkan dari seluruh bahan yang telah dibeli tadi. Jadi 4 ton, 15 kilo, dan 2 roll kantong plastik. Dapatkan 520.000. Kemudian kita buat jurnal pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. Jadi bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan BDP, BBB itu sebesar 15.000. Jadi 5.000 per ton jagung segar dikalikan dengan 3 ton. Jadi 15.000. BOP sesungguhnya dari bahan pembantu tadi adalah 300.000 margarin dan juga roll plastik yang digunakan. Margarin sebanyak 10 kilo dan kantong roll plastik sebanyak 1 roll. Nilainya 300.000. Jadi persediaan bahan yang dipakai adalah 315.000. Jadi bahan baku ini, biaya bahan baku ini 15.000. Jadi yang digunakan adalah jagung. Kenapa jagung yang digunakan sebagai bahan baku? Karena bahan baku tersebut dari pengertiannya adalah bahan yang secara menyeluruh membentuk produk sampai selesai. Jadi bahan bakunya adalah jagung. Kemudian bahan penolongnya adalah margarin dan juga plastik roll. Jadi ada beberapa kesalahan tadi karena bahan bakunya ya. Jadi ada yang bahan bakunya 5.000 tadi ini mungkin diperkirakan adalah kilogram, karena tidak mungkin 1 ton harganya 5.000, tapi disesuaikan dengan soal saja ya. Jadi kalau di soal ini ya, jadi per tonnya itu 5.000 harganya ya. Kemudian ada jurnal BOP sesungguhnya. Jadi BOP sesungguhnya tadi sudah ditentukan sebesar 1 juta. Kemudian ada BOP dibebankan. Jadi BOP dibebankan juga sudah ditentukan 50% dari biaya tenaga kerja di tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung 2 juta, 50%-nya berarti 1 juta. Kemudian jurnal selanjutnya adalah produk selesai. Jadi produk selesai tadi biaya dalam proses tadi, bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan juga BOP dibebankan. Ya, seperti tadi yang saya informasikan di awal, pada harga pokok pesanan ini biaya produksinya itu ada 2, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung itu dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya produksi tidak langsung itu dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang telah ditentukan di muka. Kemudian kita catat buat jurnal penyerahan produk selesai. Jadi piutang dagang sebesar 10 juta, tadi nilai kontraknya 10 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 3.015.000. Didapat dari BDP Job 25. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, membuat aliran biaya pada akun-akun. Jadi akun-akun yang ada yaitu persediaan bahan, biaya gaji, macam-macam kredit, kemudian DP job, BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, barang jadi sampai dengan harga pokok penjualan. Jadi alirannya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian ke soal yang ketiga, kartu harga pokok atas pesanan. Jadi seperti ini, sama seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Kemudian ditambah, jadi dari biaya produksi itu tadi ada biaya produksi langsung dan tidak langsung. Jadi biaya produksi langsung adalah bahan baku sebesar 15.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta. Ditambah dengan biaya produksi tidak langsung, dilihat dari BOP yang dibebankan. Jadi dari biaya tenaga kerja langsung 2 juta, 50%-nya yang telah ditentukan di muka sebesar 1 juta. Totalnya adalah biaya total produksinya adalah 3.015.000, laba kotor yang didapatkan 6.985.000 rupiah. Jadi
Itu laba kotor yang didapatkan dari pesanan coffee shop utama dengan nilai kontrak 10 juta. Jumlahnya adalah 1 ton popcorn. Baik, sekian penjelasan mengenai pembahasan harga pokok atas pesanan. Kita diskusikan dulu mengenai harga pokok atas pesanan. Setelah jelas, mari selanjutnya kita akan lanjut ke nantinya ada sisa bahan, kemudian ada bahan yang rusak atau bahan cacat. Nah, itu ditaruh di mana. Jadi silakan kita bahas dulu mengenai harga pokok atas pesanan. Terima kasih.